Iya, boleh. Pejabat fungsional, pengawas ASN, BPNPN yang sama-sama berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita masih sempat berkumpul bersama-sama guna mengadakan pengajian acara zikir bersama tausiah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama mendengarkan acara tausiah yang insya Allah yang dibawakan oleh Bapak Al-Ustaz Abdul Muiz, SPDI MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tansur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala ta'ala fi ayatil ukhra. Man 'amila sholihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Pindrang, seluruh pejabat yang hadir, pengawas, dan seluruh jamaah pengajian yang semuanya insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang tak pernah berhenti mengalir kepada kita. Siang dan malam kenikmatan Allah tak pernah berhenti mengalir. Hanya dengan mengucapkan kalimat yang sangat sederhana, Alhamdulillah, Allah katakan, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang mensyukuri nikmatku, pandai mensyukuri, walaupun hanya dengan kalimat yang sangat singkat, Alhamdulillah, la azidannakum, Allah akan tambahkan nikmat itu. Apakah itu nikmat berupa harta? Apakah nikmat berupa ilmu pengetahuan? Apakah nikmat berupa kesehatan tubuh dan lain sebagainya? Maka ini semua patut untuk kita syukuri. Tapi satu hal yang ingin saya garis bawahi dari nikmat Allah itu, la tazalu, kata Nabi, tidak akan melangkah, tidak akan meninggalkan tempat, hatta yus'alu an arba, kecuali dia menjawab 4 pertanyaan. 4 pertanyaan ini kaitannya dengan masalah nikmat. Pertama,
masalah umur. Untuk apa kau habiskan, untuk apa umur itu? Yang kedua, badan, jisim. Wa an jismihi fima abalahu. Ini badan kita, tubuh ini kita gunakan untuk apa? Apakah kita bekerja untuk menolong agama Allah? Apakah kita bekerja untuk membantu kehidupan sesama manusia? Maka insya Allah tangan ini akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga, wa an mali min aina tasabahu fima anfaqahu. Kita akan ditanya dengan harta kita. Harta itu didapat dari mana dan dibelanjakan kemana. Dan yang keempat, masalah ilmu, ma amila bih. Ilmu kita, apa yang sudah kita lakukan dengan ilmu kita ini. Inilah 4 pertanyaan nanti di akhirat, di padang mahsyar, ketika dunia ini sudah dibangkitkan. Oleh karenanya sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada kita, marilah kita mempergunakan semua nikmat yang Allah pinjamkan ini dalam rangka sebagai wasilah, sebagai perantara, sebagai jembatan, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru kita menjadikan nikmat ini sebagai alat untuk sombong kepada manusia dan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca bersama-sama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini saya perlu menjelaskan kenapa ada kamera, kenapa saya pakai baju putih, nama cici, nama putih toh. Ini terus terang sudah lama saya berdoa kepada Allah, ya Allah, kapan saya ada kesempatan ceramah di pertanahan? Ternyata terkabul malam hari ini. Masya Allah. Dan kamera ini ada untuk mendokumentasikan kegiatan ini. Saya punya channel YouTube dan insya Allah saya akan masukkan nanti kegiatan pengajian ini di YouTube. Mohon izin kepada Ibu Kepala, saya mau share nanti di YouTube. Alhamdulillah saya sudah merasakan bersujud di kantornya pertanahan, menjadi imam sholat di kantor pertanahan. Bapak Ibu yang dimuliakan, kenapa pakai baju putih? Karena insya Allah kita akan menyambut bulan suci Ramadan dalam keadaan suci bersih. Makanya kegiatan ini dinamakan pengajian zikir dan doa dalam rangka termasuk bagian pelepasan teman kita, orang tua kita yang pensiun, kemudian dirangkaikan dengan zikir dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Izinkan saya Bapak Ibu untuk menyampaikan 2-3 nasihat. Mudah-mudahan nasihat yang saya sampaikan ini nanti bisa meningkatkan iman dan takwa kita dan memotivasi kita semakin beramal soleh dalam hidup ini. Poin yang pertama, suatu saat Nabi Muhammad itu naik ke atas mimbar. Ketika Nabi naik ke atas mimbar, sampai di anak tangga yang ketiga, tiba-tiba Nabi singgah lalu mengucapkan amin. Naik lagi di pertengahan tangga itu, tiba-tiba Nabi singgah mengucapkan lagi amin. Sampai di atas sebelum Nabi duduk, Nabi lagi mengucapkan amin. 3 kali Nabi mengucapkan amin, amin, amin. Selesai sholat, datang salah satu sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah yang engkau lakukan tadi ketika naik ke atas mimbar itu mesti dilakukan kalau orang mau khutbah? Kata Nabi, tidak. Lalu apa yang terjadi ya Rasul? Kenapa engkau sampai 3 kali mengaminkan, singgah amin, singgah amin, singgah amin? Kata Nabi, pada saat saya naik ke atas mimbar, tiba-tiba datang malaikat Jibril berdoa kepada. Jadi bayangkan Pak, yang berdoa malaikat Jibril, yang aminkan Nabi Muhammad. Kira-kira kalau malaikat Jibril yang berdoa, Nabi Muhammad yang mengaminkan, kira-kira doa ini tertolak atau terkabul? Kabul. Pasti.
hakul yakin pasti terkabul. Siapa itu Jibril? Jibril itu adalah jenderalnya seluruh malaikat. Malaikat yang paling dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah manusia yang paling terbaik di muka bumi ini. Andaikan bukan karena Muhammad, maka dunia dan isinya tidak akan pernah ada. Karena Muhammadlah dunia dan isinya ini diciptakan. Nah sekarang malaikat Jibril yang berdoa, Nabi Muhammad yang mengaminkan. Apa doanya malaikat Jibril? Pertama, ya Allah, jangan kau terima ibadah Ramadannya umatnya Muhammad apabila mereka memasuki bulan Ramadan tapi mereka tidak mohon ampun dari segala dosa yang pernah mereka lakukan. Kira-kira Bu, Pak, kalau kita bicara tentang dosa, yang merasa tidak punya dosa angkat tangan. Silakan Pak. Yang merasa tidak punya dosa. Oke? Kullu bani Adam khatoya. Tiap-tiap anak cucu Adam itu pasti punya dosa. Tidak ada di antara kita tidak punya dosa. Bapak dan Ibu, walaupun kita berusaha menghindari dosa, pasti kita akan berdosa. Kenapa? Karena potensi berdosa pada diri kita itu ada. Dalam pelajaran tasawuf diajarkan oleh ulama-ulama tasawuf, ada 14 pabrik dosa pada diri manusia. 14 pabrik dosa. Jadi dibayangkan kalau 14 ini setiap hari kita berdosa 14 dosa. Dikali 365 hari. Kali umur 50 tahun. Berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan? Saya tunjukkan tempatnya Pak Di. Karena nanti kalau kita bersikir itu yang kita akan mintakan ampun. Tempat-tempat membuat dosa dalam diri kita. 14 pabrik dosa pada diri kita. Mohon maaf, 7 pabrik dosa lahir, 7 pabrik dosa batin. Yang mati dulu yang saya tunjukkan. Mohon maaf. Ini letaknya pembuat dosa. Ada di sini. Yang berbisik-bisik untuk kita melakukan perbuatan dosa di sini. 2 jari di bawah susu kanan. 2 jari di atas susu kanan. 2 jari di bawah susu kiri. 2 jari di atas susu kiri. Di tengah dada. Pas tengah. Kemudian di tengah kening. Ada juga di sini. Kemudian yang terakhir yang ketujuh, kullu jasad. Itu pembuat dosa batin. Sekarang pembuat dosa lahir. Kalau ini bisa ditahu karena jelas kelihatan. Pertama 2 mata. 2 mata. Pabrik dosa ini. Yang kedua 2 telinga. 2 hidung, lubang hidung. Mulut, tangan, kaki. Yang ketujuh mohon maaf, yang ketujuh kemaluan. 7. Inilah yang perlu dimintakan ampun. Kira-kira kalau kita bicara tentang dosa kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adakah di antara anggota tubuh tadi, baik yang batin maupun yang lahir, yang tidak melakukan dosa? Makanya nanti insya Allah pada saat kita berzikir, saya mau ajak kita merenung. Saya mau ajak kita muhasabah. Yang kita pikirkan, yang kita renungi diri kita, bukan orang lain. Diri kita yang perlu kita pikirkan. Oleh karenanya, saya perlu menanamkan pemahaman akidah kepada diri kita. Jangan merasa malu datang menghadap kepada Allah dalam keadaan berlumuran dosa. Ada orang mengatakan, aku malu menghadap kepada Allah karena aku banyak dosa. Justru datanglah kepada Allah dengan berlumuran dosa. Karena kata Nabi SAW, Allah cinta pelaku dosa yang bertaubat. Allah cinta pelaku maksiat yang bertaubat daripada ahli ibadah tapi sombong. Walaupun dosa kita penuh langit, tak ada ruang yang kosong dari dosa kita. Walaupun bumi ini penuh dengan dosa kita, kalau kita datang menengadahkan tangan, mengetuk gapura ampunan Allah, Allah pasti akan membukakan pintu ampunan kepada kita. Makanya perlu ditanamkan dalam diri kita, Allah bukan Tuhan yang pemarah, Allah bukan Tuhan yang pendendam, tapi Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dia maha pengasih, maha penyayang kepada hamba-hambanya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi poin yang pertama,
Kata malaikat Jibril, "Ya Allah, jangan kau terima ibadah puasanya umat Muhammad kalau mereka sampai di bulan Ramadan, sampai mereka keluar dari bulan." Jadi waktunya 1 bulan, memasuki dan sampai keluar bulan Ramadan tanpa mereka meraih ampunan darimu ya Allah. Maka Nabi pun mengaminkan, amin, kabulkan ya Allah. Makanya saya mohon betul ini Bapak Ibu, harus kita menyadari betul diri kita, mengakui diri kita betul-betul bahwa kita ini adalah makhluk yang berlumuran dosa. Maka pada saat kita muhasabah sebentar, pada saat kita berzikir sebentar, ketika air matamu berlinang jangan ditahan. Karena Nabi mengatakan, bacalah istighfar dengan menangis. Kalau kau tak mampu menangis, maka berpura-puralah menangis. Berpura-pura menangis dalam membaca istighfar, itu anjuran Nabi. Kalau tidak mampu menangis, maka seakan-akanlah seperti orang yang menangis, kata Nabi. Karena menangis dalam beristighfar mohon ampun kepada Allah tak sama pahalanya ketika hanya membaca tapi tidak meneteskan air mata. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang poin yang pertama. Poin yang kedua, malaikat Jibril berdoa, "Ya Allah, jangan kau terima ibadah puasa Ramadannya umatnya Muhammad apabila seorang istri tidak meminta maaf kepada suaminya atau suami tidak meminta maaf kepada istrinya." Ada makna yang lain, seorang anak tidak meminta maaf kepada orang tuanya. Kapan kita tidak mendapatkan itu? Apabila orang tua kita masih hidup, lalu kita tidak mendapatkan maafnya di bulan Ramadan, maka kata malaikat Jibril, jangan kau terima ibadah puasanya ya Allah. Lalu Nabi pun mengatakan, amin, kabulkan ya Allah. Makanya saya mohon, kalau yang masih hidup orang tuanya, saya mohon usahakan sebelum memasuki bulan Ramadan, datangilah mereka, cium tangan, punggung dan telapak tangan. Karena mencium tangan orang tua itu diajarkan oleh para ulama. Caranya begini. Sama Bu, kalau kita cium tangannya suami kita. Ada sekarang orang kalau salah, mana kau pilih taruh. Ambil tangan orang tua kita, genggam, baru cium telapaknya. Suami juga begitu kok. Kita juga Pak cium toi tangannya istri kita. Jangan cuma ibu cium nih. Alat toi 5 nak cium juga tangannya. Nampak isi pakai ukuran. Nih sini tahu lagi. Yang sudah meninggal orang tua, karena tradisi kita di Pinrang ini, dan memang dalam Islam itu ada, usahakan bagi yang sudah meninggal lakukan ziarah kubur sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Di atas kuburannya, di atas pusaranya lah kita berdoa merintih, memohon kepada Allah. Karena orang yang sudah mati itu tetap mendengar suara-suara kita. Bukan dalam kubur, tapi mereka ada di satu alam yang namanya alamun barzakh. Mereka mendengar doa-doa kita, mereka mendengar jeritan suara kita, orang yang sudah mati. Kemudian yang ketiga, doa malaikat Jibril, ya Allah, jangan kau terima ibadah puasa Ramadannya umatnya Muhammad apabila mereka mendengarkan namanya Nabi Muhammad diucapkan, tapi mereka tidak membalas dengan salawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Bu, Pak, di mana saja kita mendengarkan nama beliau diucapkan dalam pengajian, di televisi, di radio, di mana saja ketika mendengarkan nama beliau, minimal kita membalas dengan ucapan Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya baca dalam tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Profesor Dr. Hamka, cara bersalawat kepada Nabi itu begini. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Tapi mengatakan bersalawat kepada Nabi itu jangan pakai Sayyidina, tapi pakai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dua-duanya betul. Mau pakai Sayyidina, mau tidak pakai Sayyidina, betul. Karena ada deh. Tapi saya pribadi, saya mengikut kepada satu hadis Nabi. Apa kata Nabi? Ana
sayyidu waladi Adam. Saya adalah sayyid. Sayyid itu artinya pemimpin, penghulu di antara semua anak cucu Adam. Orang di Pinrang saja engkau yang lipuang di. Orang di Pinrang engkau yang lipuang. Manusia seperti kita saja kadang yang lipuang. Kenapa Nabi Muhammad dia tamirul lima kada puang? Sayyidina itu artinya penghargaan kepada baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini tradisi, alhamdulillah di SMA 1 sudah begitu. SMA 11, kebetulan saya mengajar di SMA 11 unggulan. Itu tradisi anak-anak di sana. Anak-anak di SMA Urung, anak-anak di SMA, hampir semua SMA Pak di Pinrang. Ketika pembina upacara mengatakan, marilah kita berselawat kepada Nabi, serentak seluruh peserta upacara, guru maupun siswa mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita tes? Marilah kita kirimkan salawat dan salam kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari Pak. Sallu alayya. Bacalah salawat untukku, kata Nabi. Fa inna salatakum zakatul lakum. Sesungguhnya salawat yang kau baca mampu membersihkan, mensucikan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Satu kali bersalawat kepada Nabi, Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu kata yusallu, itu kata kerja. Jadi Allah dan malaikat tidak pernah berhenti bersalawat kepada Nabi Muhammad. Itu kata yusallu. Allah saja jelas-jelas dia menciptakan langit dan bumi dan dia menciptakan Nabi Muhammad. Malaikat itu makhluk suci, ternyata mereka senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad. Oleh karenanya mari sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabi, marilah kita senantiasa mengirimkan salawat, salam kerinduan kita. Cuma beda Bu, salawat kepada Nabi beda dengan salam. Bagaimana lafaz salawat kepada Nabi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Itu salawat. Kalau salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kalau kita mau masuk di raodah, ada tergantung di atas raodah itu assalamu alayka ya Rasulullah. Itu cara mengucapkan salam. Kata Nabi, siapa yang mengucapkan salam kepadaku? Misalnya kita baca assalamu alayka ya Rasulullah. Kata Nabi, siapa yang membaca kalimat itu, salamnya sampai kepadaku di kota suci Madinah. Sampai. Mari kita kirimkan salam kepada Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berzikir, ada satu hal yang perlu dilakukan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Mohon maaf saya lupa tadi ini, harus saya sampaikan ini. Usahakan Bapak Ibu, karena insya Allah kalau di kalender itu hari Senin malam sudah masuk tarawih, malam Selasa insya Allah kita sudah tarawih. Oleh karenanya usahakan sebelum masuk Ramadan, maka awalilah, sambutlah bulan suci Ramadan dengan mandi taubat. Usahakan mandi taubat. Alhamdulillah malam ini insya Allah kita akan berzikir. Mudah-mudahan kita semua ikhlas bersungguh-sungguh berzikir malam ini, memohon ampun dosa-dosa kita kepada Allah. Nah, insya Allah paling lambat Ibu, Pak, paling lambat hari Senin sore sebelum asar, karena pergantian Hijriah itu kan sore, sesudah asar. Jadi Sya'ban berpindah ke Ramadan itu sesudah asar hari Senin, paling lambat. Usahakan masukilah bulan Ramadan dengan dalam keadaan mandi taubat. Sudah dalam keadaan mandi taubat. Bagaimana caranya mandi taubat? Sama kalau mandi junub. Niatnya, saya berniat mandi taubat karena Allah. Nah, disunnahkan mencuci kaki dulu, baru lutut, paha, perut, pundak, baru muka, baru kepala. Jangan langsung kepala, karena Nabi mengajarkan mandi junub, mandi wajib, mandi taubat itu dari kaki, bukan dari kepala. Makanya ada teman saya sudah meninggal beliau, ada masalahnya itu hari, dia ada masalah. Langsung sorenya langsung masuk kamar mandi, langsung dia siram kepala, pas keluar itu kena stroke ringan. Karena kondisi tubuh pada saat itu belum siap disiram air, langsung dia. Nabi itu luar biasa, itu ilmunya Nabi Pak. Dia mengajarkan mandilah dari bawah, cucilah bagian, pancing dulu tubuh kita, jangan langsung menyiram kepala. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Makanya begitu juga mandi tobat, ambil air,
Baru berniat, saya berniat mandi tobat. Cuci muka kita dulu sampai ini. Nanti kalau sudah siap kepala, baru kita siram kepala. Itu caranya mandi tobat. Sudah mandi tobat, berwudu tobat. Ada namanya berwudu tobat. Bagaimana caranya berwudu tobat? Lahirnya itu kita mencuci tangan pakai air. Bismillahirrahmanirrahim. Semua sela-sela kuku harus bersih. Karena siapa berwudu tidak bersih sela kuku, maka wudunya tidak sah. Lahirnya kita mencuci tangan kita dengan air, tapi hakikatnya inilah intinya berwudu. Ya Allah, hati kita berdoa, ya Allah, bersihkan dosanya tanganku. Ini namanya wudu taubat. Sudah itu berkumur-kumur, masukkan air ke dalam mulut, baru kita berkumur, ya Allah, bersihkan dosanya mulutku. Baru kita sunnah mencuci hidung, ya Allah, bersihkan dosanya hidung. Ini pabrik dosa tadi, pabrik dosa. Kemudian ambil air. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardan lillahi ta'ala. Di muka ini kan ada mata. Cara mencuci muka itu begini. Tangan telunjuk begini. Baru kita ya Allah, bersihkan dosanya mataku. Ambil air. Jangan berwudu begini, ambil air baru. Itu kalau lu badak. Nih saya ditambah lagi. Nah, sudah itu kalau dicuci muka jangan cuma ini yang dimintakan ampun. Berdoalah kepada Allah supaya muka ini bercahaya. Makanya kalau dicuci muka, ya Allah, jadikanlah mukaku ini bercahaya di hari kemudian. Karena tanda-tanda umat Nabi Muhammad itu membekas air wudu di mukanya nanti di hari kemudian. Makanya kalau ada orang itu bolong-bolong sholatnya, nanti dia berwudu kalau mau sholat, kadang tidak sholat, maka mukanya nanti terbagi dua, hitam putih. Mudah-mudahan kita ahli wudu semua. Nah, pada saat mencuci tangan kanan, ini kan yang menerima catatan amal. Ya Allah, jadikan tangan kananku yang menerima catatan amalku nanti di akhirat. Pada saat mencuci tangan kiri, ya Allah, jangan kau jadikan tangan kiriku yang menerima catatan amal. Karena kapan ini yang terima? Penghuni neraka. Kalau ini penghuni surga. Lalu ambil air, usap kepala. Kalau ini kepala, begini caranya. Ambil air, baru buang, usap. Imam Malik dari depan ke belakang, belakang ke depan. Itu Imam Malik. Imam Syafi'i yang penting ada sedikit sebagian kepala. Karena ada doanya. Usap kepala. Ya Allah, bersihkan kotoran-kotoran, pikiran-pikiran kotor dalam otak. Pikiran-pikiran kotor. Itu kita minta. Termasuk kalau ada anak tak ajar kalau berwudu. Nah, kalau cuci kepala berdoa ki, ya Allah, cerdaskan otak. Ini cerdaskan otak. Kemudian ambil air mencuci telinga, ya Allah, bersihkan dosanya telingaku. Ambil air mencuci kaki, ya Allah, bersihkan dosanya kakiku. Sudah itu berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Berwudu taubat, sekarang sholat sunat taubat. Usahakan kini Pak, sholat sunat taubat, mandi taubat, berwudu taubat, sholat taubat. Usolli sunnatat taubati rak'ataini lillahi ta'ala. Kita takbir. Kalau pendapat Imam Syafi'i, niat itu dalam takbir. Kenapa pakai usolli? Karena usolli itu menolong was-was, meyakinkan. Biasa itu ragu-ragu, ini sholat apa ini? Sholat subuh, sholat duha. Sholat subuh, sholat duha. Sholat duha, sholat subuh. Karena sholat duha, sholat subuhnya jam 7. Ragu-ragu, timbul keraguan. Maka untuk menghilangkan was-was, maka baca usolli fardas subuhi. Oh, subuh. Menciptakan subuh di kamar, tutup gorden, gelaplah kamar. Nih Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Allah, situlah kita berniat. Saya berniat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah. Sudah itu baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira atau Allahumma ba'id. Sudah itu baca Fatihah. Surah yang dianjurkan kalau sudah Fatihah, Qul ya ayyuhal kafir. Qul ya. Pak, biasa aku baca kuliah tidak mau sampai. Macam itu capku. Bagaimana kalau begitu? Ganti dengan surah andalan. Surah andalan. Aku tahu andalannya anggota BPM. Kalau bukan kita tidak perlu Allah. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Nah, sekarang gimana kita tobatnya? Pada saat sujud terakhir, rakaat kedua, kan minimal rakaat kedua, maksimal 12 rakaat. Di saat kita sujud terakhir, disitulah kita agak lama sujud. Disitulah kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah.
Baca maki doanya Nabi Adam yang diterima. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya Nabi Yunus ketika tenggelam dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atau doa-doa yang lain kita perbanyak, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Satu kali kita membaca istighfar kata Nabi, satu kali maka terhapus titik hitam. Terhapus titik-titik hitam dalam roh yang mengotori hati kita. Itu ada titik. Satu kali bikin dosa itu satu titik noda hitam. 2 kali 2 titik. Ketika satu kali baca istighfar terhapus 1, 2 kali terhapus 2, 3 kali terhapus 3. Itulah kekuatan daripada istighfar. Kira-kira bisa diamalkan ini Pak sebelum Ramadan? Ibu bisa sama. Baik, sekarang mari kita masuk di kegiatan zikir dan doa. Sebelum saya memimpin memandu berzikir, bisa barangkali Bu kita perbaiki dulu, betul-betul kita ikhlas untuk berzikir memohon ampun kepada Allah. Ya, silakan. Masing-masing menundukkan kepala, tidak usah berkomunikasi dengan yang ada di samping kiri kanan kita. Mari kita renungi diri kita masing-masing. Kita beristighfar, mendoakan, memintakan ampun dosa dan kesalahan kita. Dan di dalam istighfar nanti Bu, kita akan membayangkan wajah orang tua kita, membayangkan wajah suami, wajah istri, wajah anak, lalu kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Bapak Ibu, atau yakinkan dalam diri kita, saat ini Allah sedang melihat kita. Saat ini Allah sedang memperhatikan kita. Dan yang Allah pandang pada diri kita bukan jabatan kita, bukan harta kita, bukan nasab kita, bukan pendidikan kita. Akan tetapi yang Allah pandang pada diri kita, walakin yansur ila qulubikum wa amalikum. Yang Allah pandang, yang Allah tatap pada diri kita adalah hati kita. Siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang ikhlas, siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang tawadhu, rendah hati, maka itulah orang yang mulia, tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, yakinkan saat ini Allah sedang melihat kita, Allah sedang memperhatikan kita, dan Allah akan menerima taubat kita pada malam hari ini. Yang kedua, bayangkan dosa dan kesalahan yang sudah kita lakukan. Dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semenjak kita dalam rahim ibu kita, Allah tidak pernah berhenti sedetik pun memberikan nikmat kepada kita. Siang dan malam nikmat itu terus mengalir kepada kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah selama ini kita beribadah sudah ikhlas? Apakah selama ini kita beribadah sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika azan berkumandang, yang memanggil itu bukan manusia, tapi itu adalah panggilan Allah. Mari sadarkan diri kita. Kita mohon ampun kepada Allah. Jangan remehkan dosa-dosa kita. Karena jangan sampai dosa itulah yang menjadikan hati kita selama ini gelisah. Tidak ada ketenangan dalam rumah tangga kita. Sedikit-sedikit bertengkar dengan suami, bertengkar dengan istri, anak tidak mau maketa. Tidak ada ketenangan dalam rumah tangga. Boleh jadi penyebabnya karena dosa yang sudah terlalu banyak. Yang kedua, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa meminta ampun kepada Allah. Karena boleh jadi Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Inilah Ramadan terakhir kita bersama dengan suami. Inilah Ramadan terakhir kita bersama dengan istri. Inilah Ramadan terakhir kita bersama dengan orang tua, dengan anak-anak kita. Makanya mari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ikuti kalimat zikir yang akan saya pandu. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mari Bapak Ibu, kita keluarkan suara, kita sama-sama mengucapkan kalimat ini dengan suara yang kedengaran. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim
wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mintakan ampun. Mulut kita membaca astagfirullah, hati kita merintih berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa yang dilakukan oleh anggota batinku. Ya Allah, ampunilah dosa yang dilakukan oleh mataku, oleh telingaku, oleh hidungku, oleh mulutku, oleh tanganku, kakiku, oleh kemaluan, oleh pikiranku, oleh hatiku, semuanya. Itu Pak yang dikatakan oleh hati kita. Mulut kita membaca astagfirullah, hati kita membayangkan dosa-dosa kita, lalu kita memohonkan ampun diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. 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 Astaghfirullah. Ingat dosa-dosa kita Bapak Ibu. Ingat dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Jangan remehkan sekecil apapun dosa yang pernah kita lakukan. Dosa kita kepada Allah. Sudah berapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Andaikan malam ini kita meninggal dunia, andaikan minggu ini kita meninggal dunia, andaikan bulan ini kita meninggal dunia, atau andaikan tahun ini kita meninggal dunia, sudah siapkah kita menghadapi pertanyaan kubur? Sudah siapkah kita menghadapi pertanyaan di akhirat? Kalau kita mengatakan belum, saya belum sanggup, dosa aku banyak, lebih banyak daripada butiran-butiran pasir. Dosaku banyak, lebih banyak daripada buih di lautan. Maka malam hari ini kita bersungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah. Kita bertaubat pada malam hari ini. Alhamdulillah, ada ide mengadakan kegiatan seperti ini. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat pada malam hari ini. Andaikan malam ini kita meninggal dalam keadaan kita sudah bertaubat kepada Allah, insya Allah kita akan mendapatkan nikmat kubur. Kita akan ditempatkan pada tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya bayangkan dosa-dosa kita. Akui dosa kita Bapak Ibu. Akui dosa kita. Karena dia kita sembunyikan dosa kita dari manusia, Allah tetap tahu berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan. Alamatus sakawati arba'ah. Tanda-tanda orang celaka kata Nabi ada 4. Salah satu di antaranya nisyanus sunubil madiyah wala yadri aqbilat amruddan. Dia melupakan dosa-dosa yang pernah dia lakukan, padahal dosa-dosa itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu
Ibu, bayangkan wajah kedua orang tua kita. Bayangkan wajah ibu kita yang mengandung kita 9 bulan 10 hari. Di saat beliau melahirkan kita, bersimbah darah, pilihannya mati atau setengah mati. Ketika kita masih bayi, terkadang ibu kita, dia ambil makanan, ketika dia mau masukkan makanan ke dalam mulut, tiba-tiba kita menangis. Dia letakkan lagi makanan itu. Dia rela menahan lapar ini untuk kita. Ketika ibu kita tertidur, lalu kita menangis, dia rela bangun dari tidur itu demi untuk kita. Ada ibu yang sampai kurus, ada ibu yang sampai pucat mengurus anak-anaknya. Bagaimana dengan ayah kita? Semenjak kita dalam rahim ibu kita, ayah kita sudah ke sana kemari cari nafkah untuk kita. Mungkin pernah dulu ayah kita sakit, ditegur oleh ibu ketika dia ingin keluar cari nafkah. Pak, istirahat Pak, jangan makin keluar Pak, tinggal makin istirahat Pak. Tapi apa kata ayah? Tidak Bu, aku malu kalau anak ini lahir tidak diakikah. Aku malu kalau ini anak mau sekolah tidak ada biaya. Aku malu kalau anak ini mau belanja tak ada biaya. Dalam keadaan sakit, dulu ayah kita keluar dari rumah, ketika matahari terbit dari ufuk timur, tubuh beliau terbakar kepanasan oleh sinar matahari. Ketika hujan turun, beliau menggigil kedinginan. Bersamaan dengan tetesan hujan, air mata beliau pun tumpah. Lalu dia berintih kepada Allah, Ya Allah, berikan penderitaan ini kepadaku. Jangan kau menderitakan anakku ya Allah. Jangan kau buat anakku menderita. Bahkan berikan penderitaan ini untukku. Asalkan engkau bahagiakan anak-anakku di masa yang akan datang. Alhamdulillah, dia sekolahkan kita sampai kita punya kerja, sampai kita punya penghasilan. Tapi apa yang kita lakukan? Kadang-kadang dengan alasan pekerjaan kita melupakan orang tua kita. Dengan alasan pekerjaan, terkadang kita lalai daripada merawat dan mengurus orang tua kita sendiri. Mungkin orang tua kita di kampung dia sakit, berdua dengan ayah kita. Alena mah dikasih jampang, sementara kita dengan alasan pekerjaan kita tidak pernah menjenguk dan jarang kita melihat orang tua kita. Makanya Bapak Ibu, bayangkan wajah mereka. Karena boleh jadi bulan ini adalah bulan terakhir kita menatap wajah beliau. Boleh jadi bulan Ramadan inilah tahun terakhir kita sahur dan kita buka dengan mereka. Bayangkan, begitu juga dengan suami kita. Dia cari nafkah ke sana kemari untuk kita. Anak-anak kita, ibu, bapak, kalau anak kita bikin salah, suatu saat anak kita melakukan perbuatan yang salah menurut kita, saya mohon Pak, jangan langsung menyalahkan anak kita. Jangan langsung menyalahkan anak kita. Kenapa? Karena boleh jadi anak-anak kita bikin salah karena kitalah yang tidak mampu menjadi contoh teladan buat anak-anak kita. Makanya jangan langsung kita menghakimi anak kita, kau salah, padahal sebenarnya kitalah yang tidak mampu menjadi contoh buat anak-anak kita. Oleh karenanya mari sadari diri kita. Sadari diri kita. Teringat pada zaman Rasul, seorang sahabat Nabi, Alqamah namanya, ketika sakaratul maut tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Padahal Alqamah seorang ahli jihad, dia selalu pergi perang dengan Nabi, seorang ahli ibadah. Tetapi apa yang terjadi ketika sakaratul maut, tak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Ditelusuri, apa penyebabnya? Ternyata Alqamah pernah melukai dan menyakiti perasaan orang tuanya. Gara-gara pernah menyakiti hati orang tuanya itulah yang menyebabkan Alqamah tak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian riwayat yang kedua Pak, ketika kiamat ini sudah terjadi, keluarlah Nabi Muhammad dari dalam surga. Saking cintanya Nabi, dia cari kita di padang mahsyar. Lalu Nabi berkata, ummati ta'al, umatku sini, kumpul. Maka datanglah kita berkumpul pada saat itu. Maka singkat cerita Bapak Ibu, dimasukkanlah yang rajin sholat, dimasukkanlah adik puasa, dimasukkanlah yang orang yang baik. Tapi ada satu kelompok umat Nabi Muhammad yang belum masuk ke dalam surga. Akhirnya Nabi sujud menangis bersimpuh di padang mahsyar, menangis memohon kepada Allah, Ya Allah, apa sebab umatku yang satu kelompok ini kau tidak masukkan ke dalam surga? Turunlah ayat,
karena orang ini pernah menyakiti dan melukai hati orang tuanya. Dialah anak yang pernah durhaka kepada orang tuanya. Oleh karenanya Bapak Ibu, marilah kita berusaha memperbaiki diri kita. Apapun kesalahan orang tua kita, jangan pernah ada dendam di hati kita kepada mereka. Apapun kesalahannya. Karena kenapa? Kita bisa menghirup dunia ini, kita bisa hidup di dunia ini, karena mereka lah yang menjadi perantara. Tinggal bagaimana kita selalu mendoakan mereka. Karena anak yang mendoakan orang tua yang mendoakan anak, itu sama kalau Nabi yang mendoakan umatnya. Saking mustajabnya doa anak kepada orang tuanya, doa orang tua kepada anak-anaknya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah, segala puji milik Engkau ya Allah. Tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Engkau maha besar ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Tiada segala puji milik Engkau ya Allah. Tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Engkau maha besar ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Segala puji milik Engkau ya Allah. Tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Engkau maha besar ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu 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 ya Allah. 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 Allahu 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 ya Allah. Allahu 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 ya Allah. Allahu 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 ya Allah. Allahu Allahu
Allah. Bapak Ibu, apa makna daripada Allah? Allah lah pemilik segala-galanya. Suami kita adalah milik Allah, anak-anak kita adalah milik Allah, jabatan kita adalah milik Allah, harta benda adalah milik Allah. Suatu saat, karena mereka fana, mereka akan binasa. Kalau bukan kita yang dahulu meninggalkan orang tua kita, kalau bukan kita dahulu meninggalkan suami kita, kalau bukan dahulu kita meninggalkan anak-anak kita, maka mereka lah yang akan lebih dahulu meninggalkan kita. Oleh karenanya, sadarkan diri kita kepada Allah, karena Allah itu kekal abadi. Jadi kalau Allah tempat kita curhat, jadi kalau Allah tempat kita mengadu, jadi kalau Allah tempat kita menyandarkan seluruh persoalan yang ada dalam hidup kita, yang ada dalam diri kita. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, 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 Ya Allah. Lembutkan hati kita dengan kasih sayang, lembutkan hati kita dengan sifat rahman, lembutkan hati kita dengan sifat rahim. Kita minta kepada Allah agar Allah menurunkan rahman dan rahimnya ke dalam diri kita. Tutur kata kita lembut, tutur kata kita penuh rahman dan rahim, tingkah laku kita penuh rahman dan rahim. Kita minta kepada Allah agar Allah menurunkan rahman dan rahimnya kepada kita semua. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Selamat datang bulan penuh berkah. Selamat datang bulan penuh kasih sayang. Selamat datang bulan penuh ampunan. Selamat datang di mana kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Selamat datang bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bapak Ibu, bagi kita yang pernah datang ke kota suci Madinah, bayangkan diri kita berada di dalam Raudah. Di samping kiri kita ada makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meneteskan air mata karena rindu kepadaku, siapa yang menangis karena dia cinta kepadaku,
maka tetesan air matanya mampu memadamkan api neraka di akhirat. Oleh karenanya Bapak Ibu, mari kita terbitkan rindu kita kepada baginda Nabi kita. Mari kita lahirkan cinta dalam diri kita kepada baginda Nabi kita, karena dialah yang akan memberi syafaat bagi kita nanti di hari kemudian. Mari kita kirimkan salam kerinduan kita kepada beliau. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Bapak Ibu, pernah Nabi kita Muhammad bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku, tahukah engkau orang yang paling aku rindukan? Tahukah engkau orang yang paling aku cintai? Kata sahabat, tentu yang paling kau rindukan adalah para nabi terdahulu dan para rasul terdahulu. Kata Nabi, betul aku rindu mereka, tapi bukan itu yang aku maksud. Lalu siapa ya Rasulullah? Kata Nabi, nanti akan datang sekelompok manusia. Mereka tak pernah memandang wajahku, mereka tak pernah mendengar suaraku, mereka tak pernah bertemu denganku, tapi hati mereka rindu dan cinta kepadaku. Mudah-mudahan kita lah yang dimaksud oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita berdoa Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji adalah milik Engkau ya Allah. Bila Engkau yang menghendaki sesuatu terjadi, maka sungguh pasti akan terjadi. Bila Engkau yang tidak menghendaki sesuatu terjadi, maka kami sadar, kami dhaif, kami lemah dan tak berdaya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salam rindu kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salam rindu kami kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Aisyah, Khadijah, Hasan, Husain dan seluruh sahabat-sahabat yang lain ya Rasulullah. Karena kami beragama Islam, kami memeluk Islam karena mereka lah yang telah berjuang dulu. Tubuh mereka bersimbah darah, kena panah, kena pedang demi untuk menegakkan Islam. Alhamdulillah, Islam sampai kepada kita di Kabupaten Pinang. Allahumma rabbana ighfir lana, bayangkan wajah orang tua kita, waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Duhai Allah yang Maha menatap, duhai Allah yang Maha mendengar,
Duhai Allah yang maha mengampuni, ampunilah dosa kami ya Allah. Dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa suami, istri kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami. Ampuni kami semua ya Allah. Ampuni sekecil apapun dosa dan kesalahan kami. Ampuni ya Allah, jikalau selama ini kami beribadah belum dalam keadaan ikhlas. Ampuni jika selama ini kami beribadah masih suka menunda-nunda waktu. Ampuni jika selama ini kami belum ikhlas, belum mampu memberikan yang terbaik untuk menolong agama-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah sisa umur kami ini bermanfaat untuk manusia, bermanfaat untuk agama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kami kesempatan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Sehatkan kami lahir dan batin. Sehatkan orang tua kami lahir dan batin. Sehatkan istri kami, suami kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami semua ya Allah. Sehatkan kami lahir dan batin. Dan berilah kami kesempatan untuk menikmati bulan suci Ramadan ya Allah. Untuk memaksimalkan ibadah dan amal soleh kami. Karena jangan sampai bulan ini adalah bulan terakhir bagi kami. Jangan sampai bulan ini adalah bulan terakhir kami hidup di dunia ini ya Allah. Maka selama nafas ini masih ada, kami mohon ya Allah, jadikan sisa umur ini kami gunakan untuk mengabdi, taat, beribadah dan beramal soleh. Allahumma inna na'udzubika min kulli bala wal waba wal riba wal zina wal qahta'i wal fahsya'i wal munkar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa salamatan fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Duhai Allah yang maha menatap, duhai Allah yang maha tahu isi hati, kami mohon ya Allah, sucikan hati kami, bersihkan diri kami lahir dan batin. Kalau ada orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kami, maka bukakanlah pintu hati kami Allah. Berikan kami keikhlasan untuk memberikan maaf ya Allah. Dan bila kami yang pernah melakukan kesalahan kepada orang lain, maka bukakanlah pintu hati orang itu untuk memaafkan diri kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman, Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma Rabbana hab lana minas salihin. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha. Jadikan keturunan kami keturunan yang takut kepadamu ya Allah, yang cinta kepada ulama ya Allah, keturunan-keturunan yang pandai berbakti dan berterima kasih kepada orang tuanya ya Allah. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Zat yang maha menatap, Zat yang maha mendengar, jadikanlah pasangan kami, anak-anak kami penyejuk mata, penyenang hati bagi kami ya Allah. Jadikanlah keturunan kami pemimpin, orang-orang beriman, orang bertakwa di masa yang akan datang. Jadikanlah anak-anak kami pemimpin agama, bangsa dan negara di masa yang akan datang. Ya Allah, dimanapun anak kami berada, lindungi mereka dari pengaruh narkoba, dari pengaruh pergaulan bebas, dari pengaruh perbuatan yang tidak Engkau ridhai. Ya Allah ya Rahman, apabila ajal datang menjemput kami, di saat anak-anak kami belum dewasa ya Allah, kami mohon kepadamu, paketai kasih ijazah-ijazah ya Allah. Bimbing anak-anak kami ya Allah. Andaikan ajal itu datang sebelum kami lihat anak-anak kami tumbuh dewasa, tapi andaikan boleh kami memohon ya Allah, berilah kami umur yang panjang, agar kami mampu menatap anak-anak kami tumbuh dewasa ya Allah. Berilah kami kesempatan ya Allah, agar kami bisa mengarahkan anak-anak kami di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, tapi andaikan ajal lebih awal datang kepada kami, maka kami serahkan semuanya kepadamu ya Allah. Karena Engkau lah yang maha membentuk,
Engkaulah sebaik-baik pembentuk, Engkaulah sebaik-baik pembimbing. Maka kami mohon ya Allah, kumpulkan kami semua dengan keluarga kami kelak di akhirat. Pertemukan kami dengan orang tua kami, dengan istri kami, suami kami, anak-anak kami, bahkan kami semua ya Allah. Satu kantor ini pertemukanlah kami nanti kelak di akhirat ya Allah, di dalam jannahmu, di dalam surgamu, dan bertemu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, selamatkan, bahagiakan kami di dunia, kami semua, keluarga kami semua ya Allah. Selamatkan dan bahagiakan kami di dunia, selamatkan dan bahagiakan kami di akhirat, dan masukkanlah kami ke dalam jannahmu, ke dalam surgamu, bersama seluruh umat muslim, bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Bapak Ibu bila ada kata yang tidak berkenan di hati. Kalau boleh saya mengusul seluruh pegawai BPN ini saya kepada sebelum kita memasuki bulan Ramadan, tidak usah saling bersentuhan tangan, tapi tolong ikhlaskan untuk saling meminta maaf. Dari pimpinan ke bawahan, bawahan ke pimpinan, saling bermaaf-maafanlah. Jangan sampai ada dosa yang pernah kita lakukan itu yang menjadi tabir penghalang turunnya rahmah Allah di kantor yang kita cintai ini. Saya kira demikian. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.